Kang Tobi kita gelarnya menirembel di belakang kan. Foto-foto kenangan, Pak. Terlihat dari sini itu piagam penghargaan itu. Daripada kosong kan, daripada kosong isi aja. Menirembel pisan itu luar biasa. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Dek, Assalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang terhormat Bapak Chancellor, yang terhormat Ibu Rektor, PLT Rektor, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Rektor, yang saya hormati Bapak Samsuri yang selama ini tidak bosan-bosan dan mudah-mudahan tidak lelah untuk mendampingi kami LPPI. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Lembaga, kemudian Bapak Ibu Direktur, kemudian Bapak Ibu Kepala Biro, dan mungkin juga Bapak Ibu yang lain yang mewakilinya. Hari ini kita melanjutkan kembali setelah kegiatan sosialisasi dan roadshow tanggal 12 sampai 17 Juli 2021, maka sekarang waktunya kita mengadakan konsolidasi dan rekonsiliasi RKAP dan juga RAPP. Mudah-mudahan setelah Bapak Ibu sudah hasil dari sosialisasi dan roadshow memperbaiki RKAT maupun RAPP, mungkin setelah hari ini juga akan ada perbaikan-perbaikan terus ya. Kemudian tetap semangat, tidak bosan untuk memperbaiki sampai nanti RAPP ini akan disampaikan kepada Bapak Rektor, kemudian untuk minta persetujuan Senat untuk langkah-langkahnya. Jadi mohon maaf kalau nanti kami masih juga mengundang Bapak Ibu untuk berkenan bergabung dan juga untuk selalu memperbaiki hasil dari setiap langkah-langkah kegiatan kita dalam rangka penyusunan RKAP. Baik, untuk langsung memulainya mengingat waktu, mohon untuk kepada Ustaz Sukri untuk mengawali kegiatan kita dengan doa. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa, kita awali kegiatan ini. Memohon kepada Allah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Allah mudahkan setiap urusan dan pekerjaan kita, dan semoga Allah kabulkan setiap yang menjadi hajat dan keinginan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kunatin saniyahu ila hadratin nabi Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقراءتنا ودعاءنا وكل عبادتنا كما تقبل من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم طول أعمارنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا ووسع أرزاقنا ويسر أمورنا وحسن مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustadz Sukri. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berusaha untuk selalu mengupayakan UNIDA yang jauh lebih baik lagi. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mungkin saya mohon izin Bapak Kanselor, Bapak Dr. Haji Martin Rostami SHMH, apakah sudah bergabung Bapak? Punten Pak. Sudah, Bu. Monggo Bapak, kami mohon kepada Bapak Kanselor untuk bisa memberikan arahan di kegiatan kita sesi kedua ini yang lebih khusus, yaitu kepada lembaga direktorat dan juga biru-biru yang ada di Universitas Juanda. Oleh karena itu, kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Martin Rostami SHMH, kami persilahkan untuk memberikan arahan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter, sebentar ya. Ini ada perintah dari orang-orang tuh. Nih. Alhamdulillah wa syukurillah, saya berada di MBH bersama Dr. Sen, salah satu pengurus yayasan, bersama Pak Mita, dan akan mempersiapkan coaching klinik ya, coaching klinik perumahan komunitas ya. Nanti dokter kalau masih ada di sini, saya juga minta kesempatan diskusi dengan dokter. Kemudian ada Pak Radi juga situ, ada Abi, ada Pak Walida. Jadi saya bersama dengan orang-orang penting ini. Para hadirin sekalian, yang saya lihat ada Pak Sam. Apakah Pak Rektor sudah ada? Belum. Pak Rektor belum bergabung, Bapak. Tadi pada waktu kumpulan dekan, saya memberikan 3 garis untuk membuat satu program kerja dan anggaran. Tapi janji ke Bu Rini tadi sebenarnya itu ada 4 pedoman. Pertama, ini kerjaan saya 16 tahun yang lalu ya. Bagaimana saya memimpin UNIDA itu bisa berhasil kata orang. Karena 4 hal ini, caranya dengan cara 4 ini. 1, program kerja yang dilahirkan itu harus terstruktur. Ya, tadi kan nggak ada Buri kan. Terstruktur maknanya apa? Bawahan nggak boleh jalan sendiri. Program bawahan apa? Disampaikan ke atasan. Misalnya nih, kepala bagian programnya apa? Sampaikan ke bidang. Misalnya, setiap bulan mencukur rumput halaman dengan biaya minyak sekian, honor tambahan sekian, sehingga setiap bulan terkumpul sekian. Setahun berapa? 6 bulan berapa? Ketahuan kan? Kalau beli minyak, katakanlah sekali jalan, katakanlah 1 juta. Dicukur seminggu 2 kali, berarti 2 juta seminggu. Kali sebulan, berarti kan 2 kali. Jadi 4 juta. Kali 6 bulan, 24 juta. Ketahuan kan? Biaya perawatan rumput halaman. Begitu juga biaya perawatan tanaman gitu. Atau perawatan bocor gitu. Ini kalau saya contohkan dulu kan ada Pak Walija di sini. Gitu ya. Nah, itu harus dilakukan dari bawah. Kemudian bawahnya mau apa ya. Tapi bawahnya mau apa? Itu harus terstruktur. Atasnya mau apa? Misalnya Faisal mau membuat pelang UNIDA yang baru supaya enak dipandang. Contohnya dikasihkan Uskudar Turki. Maka Faisal kan bikin program. Ini bagusnya di mana? Nah, sampaikan ke Pak Rektor atasnya langsung kan. Ini Pak, saya ada cita-cita begini. Ya kan?
apa namanya itu? Ini counselor atau ketua pembina isinya cuma satu kok. Ya kan, menghayal ya. Kerjanya menghayal. Khayalnya itu diturunkan melalui majelis tinggi universitas, baru turun ke rektor, turun ke wakil rektor, turun ke direktur, turun ke kepala bidang, turun ke ketua lembaga, turun ke direktur, ke ketua lembaga, kepala bidang, kabak, dan staf lapangan. Itu harus terstruktur, jadi tidak programnya itu ya menjadi terukur. Karena dia terstruktur, jadi terukur. Jadi nggak bisa anak buah jalan sendiri. Ya kan? Itu kan kejadian tuh di Dikjar. Anak buah jalan sendiri, walhasil nggak tahu masalahnya. Nah, begitu terjadi Pak Wajah lapor ke saya, laporan pertanggungjawaban keluar. Nanti direktur ternyata nggak dapat keluar uang karena belum dipertanggungjawabkan keuangan. Nah, itu kenapa? Karena tidak jalur ke WR1, ke jalur ke rektor. Semua uang seperak apapun yang dikeluarkan harus ada pertanggungjawabannya. Saya saban sore dapat rinciannya dari Papua. Saban sore saya dapat itu. Kalau telat mereka jam 8 malam dan saya harus komentari feedback lagi. Kadang-kadang saya buka itu. Ini apa namanya itu? Namanya terstruktur. Saya penanggung jawab keuangan di sini. Jadi saya minta dari bawah sekali kasih ke saya. Mungkin orang belum pada tahu ya. Tapi saya lakukan itu supaya yang di bawah itu tidak mengalami kesukaran mencari uang dan tidak juga menyimpang, gitu kan. Itu yang Pak Warijal mengambil doktor tuh, balance budget policy dalam pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta berbasis wakaf. Dr. Warijal itu. Nah, dia pengalaman bersama saya selama 16 tahun bersama saya itulah yang dijabarkan dalam, nggak jago-jago banget dia teorinya sebenarnya, tapi gara-gara dia harus tahu teori, ya kan. Kemarin waktu ke Solo saya coaching dia untuk mencari teorinya. Jadi ada yang sekolah dokter yang belum judul ya silakan datang ke ruang kaca dikasih. Jadi atas bawah mesti nyambung. Yang saya sebut PM formasi itulah yang bawah mendukung yang atas turun ke bawah, nanya lu maunya apa, mau apa, ayo kita bikin apa nih. Ya kan, organisasi kita mau supaya mendukung ke atas. Makanya semua pekerjaan awal pekerjaan ya nomor 1 rektor ngumpulin wakil rektor dulu, penajaman dulu apa yang mau kita lakukan dari visi dan misi yang diberikan, dari rencana operasional yang dibuat, dari rencana strategi yang dibuat. Udah nampak nih gambarannya. Nah ini kita targetnya begini. Kalau begitu kata Pak Rektor, saya makin mencapai ini misalnya. Perankingan kita mau minta juara 3. Untuk juara 3 itu apa syaratnya? Nah kita secara terintegrasi, terstruktur mendukung Pak Rektor. Ini maunya kemana? Tetapi juga Pak Rektor harus turun ke bawah menyampaikan. Nanti baru WR-nya turun ke bawah. Baru nanti WR dan dekan melakukan koordinasi dengan direktur yang ada. Nah, lu mau bikin apa nih, kita supply-nya ini, ya kan? Kan bisa jadi di dekan tuh nggak ada, kurang misalnya kan di fakultas. Nah dia mintanya di kita. Tapi kalau ada fakultas yang bisa mandiri, bisa jalan terus, dia namanya sama direktur koordinasi. Kalau nggak kita fasilitasi. Jadi apa namanya itu kelembagaan struktural ini untuk memotivasi, memfasilitasi, melakukan koordinasi dengan fakultas yang ada. Itu yang terstruktur ya. Jadi bawah harus ngerti kerjaan atas ngerti kerja bawah. Yang saya selalu sebutkan itu WM formation, ya formasi WM. Yang kedua, membuat program kerja harus terorganisir. Jangan jalan sendiri-sendiri berserak. Ayam aja kalau mau tidur malam, emaknya menyungkupin anaknya tuh, dimasukkan ke bawah kakinya. Kemudian semut aja pun kalau jalan pasti berbondong-bondong, nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau berjalan berbondong-bondong seperti air sendiri-sendiri seperti air di daun keladi. Kelihatannya sama tapi nggak sama. Apalagi kalau ada intrik di dalamnya, ya nggak bisa. Ya harus diorganisasikan oleh universitas. Dasarnya apa? Program kerja itu dasarnya apa? Dasarnya cita-cita universitas
dikelola pakai apa? Yang saya sebutkan tadi dengan Pancadharma. Kemudian ukuran Pancadharma itu berhasil dengan 4 indikator yang ada di Dikti, yaitu input, proses, output, dan outcome. Nah, kita bisa kontribusi apa dari 4 proses ini? Kemudian bahan bakunya ketauhidan. Itu kerjaan kita, apa strukturannya. Jadi kerjaan cukup banyak ya. Jadi walaupun WFH pasti banyak kerjaan. Yang ketiga, program kerja RKAT yang mau dibuat itu harus terukur. Nah, betul. Terima kasih Bu, diingatkan terukur. Terukur itu apa? Targetnya apa? Kalau kata Pak Sam itu apa? Kita kasih target. Kalau Pak Sam bilang setiap setahun ini 1,5 penelitian yang disampaikan yang buat oleh dosen. Nah, atau terukur lagi apa? Misalnya ini Fakultas Ekonomi ya, kan gedungnya udah cantik tuh. Akan membuat mading baru supaya informasi ini lebih mudah. Akan membuat pelang baru. Kan ekonomi sama fisik belum punya pelang tuh, walaupun gedungnya sudah ada. Nah dibuat itu. Oke, mereka nggak bikin kan, kita strukturalnya bikin supaya penampilannya lebih bagus misalnya. Ya kan? Nah itu kapan mau dibuatkan? Materialnya bagaimana misalnya? Atau ingin mencapai, ini kalau di SDI ya, ingin mencapai sekarang ini lektor kita 30. Ke depan lektor kepala misalnya 25. Ke depan lektor kepala harus menjadi 30. Ya atau 35. Berarti berkurang yang 30 yang di lektor menjadi tinggal 20. Berarti yang untuk target kita malah lektor ke depan 40. Dengan begitu yang asisten ahli yang naik ke atas. Untuk mendorong itu pakai apa? Apa kegiatannya? Ya itu harus terukur ya. Jadi dengan begitu kita kerjaan, kalau istilah Pak Sam tuh nggak mengambang kerjaan tuh, ya jelas. Dari ini udah lama saya mintakan. Selama ini nggak ada ya saya jalan sendiri aja sama Pak Sam yang mendukung saya untuk evaluasi sama Bu Arti, mengevaluasi kinerja dosen, ya kan, kinerja kelembagaan. Tapi nggak bisa lagi begitu. Kita harus punya program yang terukur, berapa uang mau dikeluarkan, apa yang dihasilkan. Dulu saya pernah minta yang disebut dengan account profitability ratio. Rasio terhadap setiap account yang dikeluarkan oleh kita. Sebesar apa keuntungan yang dikontribusikan oleh masing-masing orang. Jadi kata Pak Rijal, ini bicara keluar uang nih. Iya nggak apa-apa. Ini adalah cost center. Nggak apa-apa, pelayanan itu harus cost center. Ya kan? Jadi terukur ya. Baru terakhir terintegrasi. Jadi semua program universitas, yayasan, universitas, fakultas, sampai orang per orang sejalan. Jadi jangan berserak gitu ya. Bu Arti, kenapa Bu Arti buka speakernya? Sehat kan Bu Arti? Speakernya kebuka nih saya lihat. Jadi apa namanya itu? Dengan demikian kita kerja bareng ya. Jadi nggak ada lagi orang mengatakan ini hasil, ini hasil, itu nggak bisa, hasil semua dari kita, oleh kita, untuk kita. Itu yang sebenarnya integratif organization, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Nggak untuk seorang perorangan. Ya. Sama seperti Pak Miftah itu, dibikinnya ranking yang apa tuh? Haki terbanyak 10 besar haki. Ya kan? Nah, itu kan kelihatan tuh, bukan untuk saya, untuk Unida. Ya kan? Walaupun yang ngucapin selamat cuma 3 orang, Bu Unde sama siapa tuh, ya. Ya enggak Pak Minta ya. Nah, pada diam semua, saya tahu karena pada belum punya haki, jadi enggak berani ngomong. Nah, ya ini dari mana tuh Pak Minta nih ya, haki ya. Coba diprogramkan 1 orang dosen 1 haki. Nah, untuk supaya bisa punya haki itu gimana sih? Kita coaching. Karena saya paling banyak punya haki, saya bersedia menjadi trainersnya. Kalau Pak minta undang, ya enggak. Mau yang mana? Mau paten, mau haki, mau apa namanya itu, mau merek atau mau apa? Kita bantu. Kebetulan itu kerjaan lawyer kan. Kenapa saya banyak dapat? Karena ya saya itu kan saya lawyer, jadi wajar dong. Kalau di hukum itu ada namanya attorney, patent and
intellectual property right itu ada lawyernya, itu harganya mahal. Ya belajar, jadi jangan menengahi. Orang udah tahu dia diumumkan sekian, terus diam aja, nggak ada ngomong, nggak ada apa. Gimana caranya ya? Nggak ada japri pribadi. Kok Bapak kesibukan sebagai konselor ngurus ini. Saya ngurus lampu juga ngurus. Taman bunga jalan diurus, mengajar masih ranking 2 ya, lumayan kan? Ranking 1 penelitian cukup besar. Kenapa ya? Gimana caranya? Nah itu sebenarnya time management. Itu makanya buat semua kegiatan kita, program kerja kehidupan kita integratif. Terintegratif dengan siapa? Integration yang paling bagus adalah time, waktu. Karena ada pesanan dari Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Semua kita merugi kalau kita nggak gunakan waktu. Maka bekerjalah, ya kan? Untuk kebaikan, bekerjalah dengan keimanan, bekerjalah dengan kesabaran. Insya Allah dengan begitu tercapai apa yang menjadi cita-cita kita dalam visi dan misi universitas Anda adalah partner daripada fakultas untuk mendukung kegiatan mereka semua. Demikian Bu Ri, mohon maaf kalau ada kesalahan kurang tepat. Allahu yaqul haq wa huwa yahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Pembina, Bapak Konselor Unida atas arahannya. Jadi ada 4T, terstruktur, terorganisir, terukur, dan terintegrasi. Itulah dasar RKAT kita. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Dr. Haji Martin Rustami SH MH atas arahannya. Monggo Bapak kami persilahkan jika ada kegiatan yang lainnya. Kami mohon doanya saja. Baik Bapak Ibu, untuk acara inti selanjutnya adalah penyampaian hasil dari rekap RAKB dan RKAT sekaligus pemberian evaluasi barangkali ya yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua DPU yaitu Bapak Samsuri SPMM. Kepada Bapak Samsuri saya persilahkan. Monggo Pak Sam. Bentar Bu, saya nyari ini. Mau dibantu share Pak? Enggak, udah ada. Belum saya buka Bu. Oke, monggo Pak, dibuka dulu Pak. Bu, izin share ya Bu ya. Oke, monggo Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Chancellor, yang terhormat Bapak Ibu PLT Rektor, kalau ada Pak Rektor barangkali ada? Nggak ada. Kemudian para ketua lembaga, direktur, dan biru yang hadir dalam acara ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas atau merekonsiliasi ya, apa yang telah Bapak Ibu susun berkaitan dengan penyusunan RKAT. Jadi ketika saya lihat di RKAT beberapa unit kerja itu belum ada keserasian ya antara sasaran dengan rencana kerja dan indikatornya ya. Di sini saya ingin membahas mengulas sedikit lagi. Jadi di universitas itu ada unit kerja utama dan unit kerja penunjang ya. Unit kerja utama ini adalah prodi, sebetulnya prodi ya. Prospeknya itu Wanidas itu prodi. Fakultas itu mengkoordinasi prodi. Jadi visi misinya juga arahnya untuk memajukan prodi. Tapi unit kerja utama ini membutuhkan kinerja penunjang ya. Untuk memperlancar, misalnya untuk memfasilitasi IT, kemudian sarana prasarana, keuangan itu di luar unit kerja utama tersebut. Jadi
unit kerja, walaupun namanya unit kerja penunjang, tapi penting untuk mencapai target yang ditetapkan oleh unit kerja utama. Seperti FPPI ini membuat RKAT juga penting bagi unit kerja utama gitu ya. Kemudian kalau kita membicarakan apa sih yang mau dicapai oleh Universitas Juanda itu tercermin ya ketika saya mulai lagi bahwa berdasarkan hasil rapat pimpinan dari yayasan, MTU, kemudian universitas, itu 5 hal yang terus menjadi perhatian utama itu adalah peningkatan klaster, pemeringkatan, kemudian peningkatan peringkat akreditasi, yang ketiga adalah mewujudkan UNIDA sebagai virtual university, kemudian peningkatan jumlah pendaftar mahasiswa baru, kemudian mewujudkan UNIDA sebagai kampus bertauhid. Ya. Kemudian dari 5 sasaran strategis tersebut, itu kemudian dibuat rencana kerja universitas. Jadi rencana kerja universitas itu siapa yang melaksanakan? Unit kerja universitas yang melakukan ada unit penunjang dan unit kerja utama. Jadi universitas menyusun rencana kerja untuk dilaksanakan oleh unit kerja penunjang dan unit kerja utama, baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Jadi kemudian untuk mengukur kemajuannya, universitas menetapkan indikatornya. Jadi ada indikator fakultas, bukan fakultas ya, indikator universitas, indikator program studi, dan indikator unit kerja penunjang. Nah, kemudian dari rencana kerja itu disusun anggaran penerimaan dan biaya universitas. Dan anggaran biaya universitas itu merupakan hasil rekapan ya dari unit kerja rektorat dan unit kerja fakultas dan pasca. Kemudian kalau kita mengarah ya bahwa apa yang diraih oleh universitas, prestasi-prestasi universitas itu berasal dari unit kerja yang paling bawah, yang sebagai kepelanya, baik dari dosen, tendi, cleaning service, itu yang melaksanakan itu menghasilkan kinerja universitas, gitu ya. Nah, supaya kinerja yang paling bawah itu sama dengan kinerja universitas, maka kinerja universitas itu dijabarkan ke bawah sampai pada tingkat ya seperti yang disampaikan oleh Pak Konsul tadi sebagai WW Information. Nah, selama ini unit kerja itu tergantung pada instruksi dari konselor, baik dari unit penunjang ya, mulai dari penataan taman, jalan, gedung, ruangan dan sebagainya itu sangat-sangat tergantung pada konselor gitu. Nah, sudah saatnya kita mengurangi beban beliau ya. Kita apa yang telah disampaikan, dibimbing itu dijadikan ditetapkan sebagai suatu mekanisme ya, jadi jangan terlalu menunggu perintah lagi. Apa yang telah disampaikan dalam instruksi itu dijadikan sebagai suatu mekanisme kerja dalam bentuk RKAT ya. Misalnya di sini kalau di sasaran strategis universitas itu kan ada 5, kemudian jabarkan unit kerja seperti misalnya di bidang akademik, pendidikan itu peningkatan mutu layanan kepada mahasiswa meliputi pembimbingan akademik, skripsi, KKN, praktikum pembelajaran daring dan sebagainya. Nah, ini unit kerja penunjang yang berkaitan dengan rencana kerja seperti itu apa gitu. Kemudian pembukaan prodi baru yang diminati masyarakat. Nah, ini yang berperan di unit kerja penunjang adalah LPPI. Kemudian penerbitan peraturan tentang standar mutu layanan mahasiswa, itu standar mutu layanan mahasiswa itu LPM ya. Kemudian
inventarisasi kelemahan universitas pada setiap standar borang AIBT. Ini yang berperan adalah LPM ya. Dan kalau penelitian ya berkaitan adalah di RPM. Jadi keberhasilan unit kerja penunjang itu dilihat dari apa keberhasilan dari program studi atau fakultas. Misalnya program penelitian dosen kinerjanya bagus, itu adalah kinerjanya di RPM gitu. Dikjar memperoleh hibah karena ya prestasi yang diperoleh oleh mahasiswa maupun dosen yang dalam MBKM itu ya prestasinya Dikjar gitu ya. Kemudian sudah berhasil membuka prodi baru, itu adalah prestasinya ada LPPI dan seterusnya. Nah, kemudian berkaitan dengan pembelajaran daring itu ada 2 unit kerja yang ini ya, DSID dan Dikjar dan seterusnya. Jadi kalau dilihat dari bidang akademik dan akademik, kemudian disusun indikator kinerja universitas ya. Dan universitas itu ada 22. Ini nantinya akan menjadi indikator kinerjanya fakultas. Kemudian setelah indikator kinerja universitas, kemudian baru indikator kinerja prodi dan indikator kinerja lembaga direktorat biru. Nah, di dalam indikator lembaga direktorat biru itu kita sudah menetapkan ya. Jadi universitas melihat unit kerja itu dilihat dari rencana kerja kinerja tahunan, ada apa enggak rencana anggaran biaya tahunan, roadmap cetak dulu pengembangan virtual university, roadmap pengembangan unit kerja, kelengkapan SOP, laporan kerja bulan, semester tahun, laporan keuangan bulan, atau semester tahun, laporan evaluasi akhir tahun. Itu merupakan indikator kinerja utama. Supaya seragam, soalnya kita nanti mau memetakan yang membuat suatu matrik indikator masing-masing. Jadi ada lajur indikator kinerja, kemudian indikator sebelah kolom berikutnya adalah unit kerja. Jadi mana unit kerja yang belum memenuhi indikator yang ditetapkan universitas. Tapi nanti ada indikator kinerja tambahan. Ini kinerja tambahan tiap unit kerja beda-beda, antara LPPI, LPM, DRPM kan beda-beda bidangnya. Kalau LPPI ya indikator kinerjanya terselenggaranya prodi baru misalnya, atau RKAT dan sebagainya. Kalau di RPM jumlah penelitian, jumlah hibah dosen, jumlah penerimaan hibah dosen itu bisa ditetapkan berapa targetnya gitu. Jadi yang menjadi jadi dalam penentuan indikator unit kerja penunjang itu ada indikator kinerja utama yang terdiri dari 8 dan indikator kinerja tambahan. Kalau indikator kinerja tambahan itu tergantung tupoksinya masing-masing ya, ditetapkan oleh masing-masing berkaitan pekerjaan dilakukan. Misalnya LPM ya berkaitan dengan jumlah peringkat prodi yang meningkat dari B ke A misalnya, atau jumlah prodi peringkat A berapa, kemudian peringkat B berapa dan seterusnya. Kemudian baru anggaran penerimaan biaya universitas. Ini merupakan total ya, total dari rektorat, ya, unit kerja rektorat dengan fakultas digabung menjadi satu. Untuk sementara memang surplus ya. Ini masih ada perbaikan-perbaikan. Nanti minggu depan baru kita bisa melihat yang sebenarnya. Nah, kemudian RKAT untuk lembaga direktorat biru, misalnya
misalnya ya, sasaran strategis universitas kan peningkatan klaster peningkatan perguruan tinggi. Nah, sasaran strategi unit kerja, misalnya apakah LPPI, LPM, DRPM, atau Ditmawa, itu harus mengikuti ini. Jadi kita lihat komponen pemeringkatan PT versi Dikti itu apa aja. Jadi sumber daya manusia, kelembagaan. Nah, kita menyesuaikan, unit kerja itu menyesuaikan tupoksinya itu mengarah kemana gitu ya. Misalnya berkaitan dengan dosen dalam jabatan LK dan LP itu ini di SDI misalnya seperti itu. Kemudian akreditasi institusi ban PT ini LPM. Jadi bisa sasaran strategis unit kerja itu merupakan fasilitasi dari unit kerja utama. Misalnya untuk peningkatan klaster peningkatan itu dengan melihat komponen peningkatan Dikti itu bisa aja misalnya kayak fasilitas kenaikan jabatan fungsional dosen itu untuk DSDI. Kemudian fasilitasi pembelajaran daring untuk Dikjar dan DSIT misalnya. Kemudian fasilitasi kerjasama perguruan tinggi ini DKHLN. Kemudian fasilitasi peningkatan kinerja penelitian itu DRPM. Kemudian fasilitasi peningkatan kinerja mahasiswa itu Ditmawa ya. Kemudian fasilitasi peningkatan peringkat akreditasi itu LPPM. LPM sorry ya. Sorry, P-nya kebanyakan. Fasilitasi peningkatan kinerja inovasi DPU apa namanya? DPUIB. Wah. Susah ya. Panjang. Kemudian fasilitasi penyusunan laporan PD Dikti ini BAK. Peningkatan layanan perpustakaan UPT Perpustakaan. Pengarsipan dokumen universitas BSTU. Jadi kalau unit kerjanya BSTU ya hanya menulis pengarsipan dokumen universitas misalnya seperti itu. Ini berkaitan dengan sasaran strategis untuk peningkatan klaster peningkatan perguruan tinggi. Kemudian untuk yang kedua sasaran strategis peningkatan peringkat akreditasi institusi. Ini bukan sasaran unit kerjanya bisa fasilitasi penyusunan RKAT universitas ini LPPI. Kemudian fasilitasi penyusunan burang akreditasi LPM. Fasilitasi penyusunan SK pimpinan itu BSTU. Kemudian pemutakhiran mutu layanan laboratorium dan perpustakaan DSP. Kemudian fasilitasi peningkatan akreditasi zona ilmiah DRPM. Kemudian peningkatan kinerja tracer studi itu Ditmawa. Kemudian pendokumentasian kinerja universitas itu BHP ya. Biro Humas dan Promosi kalau salah. Atau sudah berubah. Protokoler, Pak. Biro Humas dan Protokoler. Oh, Humas dan Protokoler promosi. Promosi beda. Dulu promosi, sekarang protokoler. Ya, betul, Pak. Kemudian pendokumentasian HKI dan paten itu BSKI ya. Pengadministrasian laporan keuangan Bakua. Jadi semua unit kerja bisa masuk untuk mendukung kelima strategis universitas tersebut. Dan ini juga menurut saya sangat penting. Misalnya kinerja penelitian Unida itu sangat dipengaruhi DRPM. Nah, tanpa DRPM juga belum tentu kinerja penelitian dosen itu bisa sebagus sampai sekarang ini. Hibahnya sangat banyak. Kemudian juga LPM juga membantu kurang akreditasi, kemudian LPPI itu pembukaan prodi dan Dikjar juga hibah-hibah juga semakin banyak itu ya, mungkin itu merupakan prestasinya ya, hibah-hibah MBKM itu merupakan prestasinya Dikjar gitu loh. Jadi kita sudah merancang seperti itu supaya unit kerja di bawah Anda, di bawah direktur atau biro itu bisa menjalankan seperti yang Anda harapkan. Kemudian mewujudkan Unida sebagai virtual university. Sasaran strategis ini bisa dilakukan oleh DSIT, misalnya pengembangan SIM akademi, keuangan, kepegawaian, dan kemahasiswaan. Dikjar bisa membuat strategis baik fasilitasi pembelajaran blended learning. Kemudian DSDI sebagai fasilitas pelatihan peningkatan kemampuan dosen dan tendik dalam TIK. Ya. Kemudian pengadaan sarana dan prasarana virtual university itu Bulog. Pengembangan data library itu perpustakaan. Jadi berkaitan dengan virtual university itu yang
Mungkin unit kerja seperti ada yang nggak bisa masuk, mesti LP2T masuknya di virtual, bisa aja LP2T masuk di sini juga. Jadi pengkajian dan penerapan otorita itu secara virtual ya, seperti yang kita lakukan sekarang kan banyak yang seperti itu. Kemudian pengembangan digital marketing itu di PMB ya, seperti itu. Kemudian saya melihat itu banyak unit kerja yang kebingungan dalam menentukan sasaran strategisnya. Saya lihatnya ya memang ada yang sudah sesuai, tapi ada beberapa yang masih belum sesuai ya, bukan masalah benar salahnya, belum sesuai. Kalau kita itu tujuan kita Jakarta, tapi ada yang melakukan perjalanannya ke Bandung misalnya atau ke Sukabumi, ya melakukan pekerjaan tapi nggak sama dengan yang kita diinginkan oleh universitas. Tujuan Indonesia kan Jakarta ya, misalnya seperti itu. Kemudian peningkatan jumlah pendaftar mahasiswa baru, ini sasaran strategisnya adalah bisa fasilitasi pembukaan prodi baru, ini LPPI. Fasilitasi peningkatan mutu layanan pembelajaran, itu Dikjar. Kemudian peningkatan mutu layanan kegiatan kemahasiswaan, itu Ditmawa. Kemudian fasilitas akreditasi institusi, LPM. Kemudian publikasi kinerja universitas, itu BHP, Biro Humas dan Protokoler ya. Oke. Kemudian kalau mewujudkan Unidad sebagai kampus bertauhid, sasaran strategi yang bisa dilakukan adalah ya ini kebanyakan LP2T ya, pengembangan kegiatan pengkajian dan penerapan ketauhidan LP2T. Fasilitasi kegiatan sosialisasi dan implementasi 21 karakter tauhid dalam pembelajaran. Kemudian fasilitasi sertifikat baca tulis Quran mahasiswa LP2T. Mempublikasikan kegiatan ketauhidan universitas, ini BPH. Jadi BPH itu sebenarnya bisa masuk kemana-mana. Kemudian sosialisasi kegiatan rutin ketauhidan kepada pegawai, itu BSTU ya, BSTU selalu mengumpulkan kan, ada kegiatan ini itu udah sebenarnya udah dijalankan, tapi perlu ditulis gitu loh, ditulis supaya kita nanti suatu saat serah terima jabatan ganti gitu ya. Yang meneruskan itu nggak kebingungan gitu loh. Oke, kemudian nah sekarang dari sasaran strategis direktorat atau lembaga tersebut dibuat rencana kerja direktorat. Misalnya kalau LPPI ya, kan LPPI itu ada dua ya, perencanaan dan pengembangan institusi ya. Nah ini kan untuk pertama itu fasilitasi perencanaan kelembagaan. Tahapannya adalah pertama koordinasi penyusunan renov unit kerja, kemudian koordinasi penyusunan RAPB unit kerja, kemudian koordinasi penyusunan RKAT. Ini yang dilakukan sekarang ini oleh LPPI adalah ini, tapi perlu ditulis di dalam RKAT seperti itu. Ini hanya contoh, kalimatnya bisa dirubah. Kemudian misalnya untuk LPM, fasilitasi penyusunan borang akreditasi. Tahapannya sosialisasi buku panduan penyusunan borang akreditasi, kemudian rapat koordinasi penyusunan borang akreditasi, kemudian evaluasi dan rekomendasi perbaikan borang akreditasi, kemudian yang keempat adalah laporan hasil kegiatan fasilitasi penyusunan borang kepada rektor. Jadi ada tahap-tahapannya dalam menjalankan pekerjaannya. Kemudian fasilitasi peningkatan jumlah hibah penelitian dikti, ini oleh DRPM ya, tahapannya ya belum disusun ya, nanti lagi. DRPM apa itu mah. Oke, kemudian sekarang kalau tadi direktorat itu fasilitasi perencanaan kelembagaan LPPI, maka rencana kerja bidang, ada dua bidang kan LPPI, bidang perencanaan dan bidang pengembangan. Kalau rencana kerja bidang perencanaan pengembangan itu penyusunan renov unit kerja, penyusunan RAPB unit kerja, dan penyusunan RKAT unit kerja. Jadi kalau tadi jadi di LPPI kan ada dua bidang ya. Nah, LPPI-nya sendiri itu direkturnya itu pekerjaan untuk
fasilitator perencanaan kelembagaan itu ada 3, itu Renov, RAP, dan RKT. Dan unit kerja bidang, kepala bidang berarti ya, kepala bidang perencanaan pengembangan itu menyusun Renov unit kerja, tahapannya apa aja, penyusunan RAP unit kerja, tahapannya seperti apa, kemudian penyusunan RKAT unit kerja yang kita lakukan sekarang, tahapannya adalah pertama koordinasi penyusunan sasaran strategi universitas, kemudian yang kedua sosialisasi sasaran strategi universitas, kemudian yang C koordinasi penyusunan RKAT unit kerja, yang D rekonsiliasi dan konsolidasi RKAT unit kerja yang dilakukan sekarang ini, kemudian yang kelima adalah laporan hasil kegiatan penyusunan RKAT kepada rektor. Sudah selesai. Jadi pekerjaan LPP itu dari mulai koordinasi, sosialisasi, rekonsiliasi, dan laporan kepada rektor selesai. Nah, kemudian rektor lah yang langkah berikutnya rektor yang menunjuk tim pembahas ya, atau tim pengkaji RKAT tingkat universitas yang menyatukan RKAT rektorat dan universitas. Kemudian kalau rektornya sudah setuju, langsung ke Senat. Tapi kalau belum, ya RKAT tadi kembalikan ke LPPI, LPPI untuk diperbaiki lagi. Kalau udah selesai, kembalikan ke Pak Rektor, disetujui, masuk ke Senat. Ya, Senat dibahas oleh ada tim kan, ada tim ya, tim yang berkaitan. Tim keuangan. Tim kerja, tim kerja keuangan sama tim kerja apa itu? Kelembagaan ya. Sama kelembagaan. Kelembagaan. Nah itu nanti setelah dibahas di situ, dibuat rekomendasi, disampaikan kepada ketua yayasan, kemudian mengadakan rapat senat. Di dalam rapat senat mungkin bisa disepakati bersama, mufakat, atau menggunakan voting ya. Diteruskan apa, diperbaiki lagi. Kalau dilanjutkan maka akan dibawa ke yayasan. Kalau yayasan sudah setuju, dikembalikan kepada rektor untuk dijalankan RKAT tersebut. Nah, kemudian pekerjaannya setiap unit kerja adalah mengikuti RKAT yang telah disusun. Oke, kemudian ini indikator kinerja kelembagaan direktur biru itu ada 8 ya. Jadi rencana kinerja tahunan, RKAT berarti ya, rencana kinerja tahunan itu RKAT ada, kemudian rencana anggaran biaya tahunan ada RAPBU ya, roadmap cetak biru pengembangan virtual university. Jadi setiap unit kerja itu nanti diminta bagaimana sih supaya menjadi mengelola sesuatu dengan cara digital gitu ya. Setiap unit kerja diarahkan ke sana. Jadi nggak dilaksanakan dalam setahun ya, mungkin dalam beberapa tahun, sehingga pada tahun keempat atau kelima sudah unit kerjanya sudah sistem digital. Bahkan nanti suatu saat itu seperti mimpinya Pak BR2, jadi TU itu dijadikan satu, TU universitas gitu. Universitas itu bisa melayani semua fakultas gitu. Jadi satu kantor isinya TU semua. Jadi di fakultas nggak ada TU. TU-nya terintegrasi menjadi satu. Nah, saat seperti itu kalau udah digitalisasi. Nah, makanya SDM itu perlu dilatih untuk mengenal, melek IT. Oke, jadi itu tugas DSDI ya, sama DSD. Nah, kemudian roadmap pengembangan unit kerja, kemudian kelengkapan SOP kegiatan unit kerja. Jadi setiap kegiatan itu ada SOP-nya ya. Jadi kegiatan misalnya menyusun renov, menyusun RAPB, menyusun RKAT itu ada SOP-nya ya. Kemudian laporan kinerja bulanan, semester, dan tahunan, kemudian laporan kinerja sama rencana keuangan beda. Kerja itu output apa yang telah diselesaikan, keuangan berkaitan dengan pertanggungjawaban. Kemudian laporan evaluasi akhir tahun. Jadi
kinerja Anda itu Anda evaluasi sendiri, apa sih kelemahannya, apa sih ini kekurangannya yang harus diperbaiki gitu loh. Nah, itu disampaikan ke atasan supaya atasan nanti membuat membuat suatu program kerja yang untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki unit kerja tersebut. Kemudian indikator kinerja tambahan nggak bisa dijadikan format karena masing-masing unit kerja itu mempunyai tupoksi yang berbeda-beda. DRPM dengan LPM berbeda, jadi indikator kinerja DRPM dengan indikator kinerja LPM tentu saja berbeda. Jadi silakan Anda tetapkan sendiri. Kira-kira tahun ini itu misalnya di penelitian target hibahnya berapa? Target rupiah dalam bentuk jumlah, hibah penelitian, hibah pengabdian dalam bentuk rupiah, barangkali seperti itu. Nah, nanti di akhir periode kita evaluasi atau apakah program kerja, rencana kerja atau program kerja dibuat di RPM itu efektif apa enggak. Kalau enggak tercapai berarti program kerjanya yang harus diganti, yang kemarin itu diganti dengan program kerja yang baru. Tapi kalau tercapai atau melebihi, berarti kita melanjutkan program kerja yang sudah ada. Jadi dengan konsep seperti itu akan terjadi perbaikan-perbaikan terus-menerus ya. Jadi ketika kita evaluasi nggak tercapai targetnya itu, apa penyebabnya? Apakah orang, apakah nggak ada anggarannya, ya? Apakah sarana prasarananya nggak ada, seperti itu. Nah, kalau kita sudah ketahui, kita usulkan sebagai untuk rencana perbaikan. Kemudian kita sampaikan anggarannya, mungkin persentasenya nggak perlu ya di sini ya. Untuk ini format untuk fakultas. Jadi jumlah, soalnya kebanyakan di unit kerja penunjang ini kan umumnya cost center ya, cost center. Kemudian ini hasil rekapan dari LPPI ya, saya buat suatu tabel. Di sini LPM gitu ya, ini kebutuhan total biayanya 179 juta. Kemudian LP2T 428 juta. Kemudian LPPI 150 juta 944.555. Nah, uang segini itu output yang dihasilkan apa ya, misalnya seperti itu. Misalnya LPM dengan kinerja yang dilakukan berhasil menaikkan akreditasi ya, dari B ke A, berapa jumlahnya. Ya. Nah, itu kan ininya ya. Kemudian LP2T dengan uang 428 dengan uang 428 juta itu bagaimana terwujudnya kampus bertauhid ya. Kita bicara masalah seperti itu, kinerja berbasis ya refleks. Mita, punten. Kemudian ketika itu 1,2 M. Itu dengan apabila itu dipenuhi, apa targetnya? Ya. Misalnya target dari Sartika itu apa? Apakah bisa nggak menunjang akreditasi atau kepuasan mahasiswa? Ya indikatornya kan itu. Kemudian perpustakaan 451 juta. Apakah kepuasan mahasiswa bisa meningkat terhadap perpustakaan? Ya, berkait apalagi saat ini kan kita cenderung ke WFA ya. Mungkin arahnya ke digital marketing. Apakah sudah dimasukkan kita program untuk digital marketing, digital library? Itu dimasukkan di situ. Kalau
belum ya sebaiknya include ya. Kita arahnya ke digital library. Kemudian Bakua, Bakua sampai 7M itu komponennya apa? Kita mungkin dengan gaji itu ya, cleaning service dan sebagainya. Saya kurang tahu persis. Nanti kita cek satu persatu komponen dari biaya ini. Dan seterusnya ya sampai ini. Mungkin barangkali itu dulu Bu, kita diskusi aja. Ya. Baik, terima kasih Pak Samsuri, Bapak Ibu, mudah-mudahan masih ini ya, masih on the thread ya. Masih bergabung semuanya ya, masih semangat untuk melanjutkan diskusi. Diskusinya ini yang penting sebenarnya gitu ya. Meskipun tadi sudah disampaikan arahan dari Pak Sam secara umum ya. Beberapa hal tadi yang mungkin perlu saya garis bawahi bahwa Bapak Ibu mungkin sudah menyampaikan ke kami, ke LPPI, RKAT maupun RAPP ya. Tidak salah, tapi perlu penyesuaian atau apa tadi Pak, keserasian ya istilahnya ya, untuk diserasikan ya. Dengan apa? Disesuaikan dengan apa atau diserasikan dengan apa? Saya lihat masih ada unit kerja yang memang belum serasi, belum sesuai. Pertama tadi dengan sasaran strategis ya. Ada 5 sasaran strategis yang harus dijadikan landasan bagi menyusun rencana kerja untuk unit penunjang ya. Termasuk juga indikator kinerjanya. Mungkin kalau indikator kinerjanya belum seragam atau masih beda-beda, tadi ada indikator utama ada 8, silahkan disesuaikan Bapak Ibu ya. Kemudian kalau ada indikator tambahan silahkan ditambahkan di indikator tambahannya ya. Dan kemudian satu hal lagi, tadi saya melihat rekapan tadi itu ada memang unit penunjang ini kan cost center, tapi ada beberapa unit yang ada pendapatan yang lumayan besar tadi ya, kalau nggak salah di RTM sama Dikjar. Di RTM itu sampai 3,8 atau 3,9, kemudian Dikjarnya itu 1,9. Nah, apakah sudah tepat di masuk pendapatan unit penunjang ataukah sebaiknya di fakultas ya, karena tadi kan cost center intinya unit penunjang supaya tidak double ya. Fakultas juga menuliskan pendapatan itu, tetapi unit penunjang juga menuliskan juga sehingga angkanya jelas nanti kelihatan akan lebih besar karena ada dua yang menuliskan. Nah, disinilah kita akan diskusi sama-sama untuk mencari mana yang lebih baik supaya tujuan disusunnya RKHP ini nanti insya Allah bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Mangga Bapak Ibu silakan, tidak perlu saya sebut dari atas sampai bawah, silakan yang perlu menyampaikan pertanyaan, barangkali sudah menyusun tapi masih bingung atau mungkin kalau ingin memperbaiki bagaimana memperbaikinya, nah atau menyesuaikannya, silahkan di sini ada Pak Samsuri yang bersedia untuk memberikan saya berbagi pengalaman dalam menyusun RKT. Mangga silahkan. Pak A, barangkali Pak A mau bertanya, Pak A. Ya Bu, makasih Bu. Ya silahkan Pak A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samsuri, Pak Konselor, dan Ibu Bapak sekalian. Saya bertanya, pertama memang mohon maaf DSDI belum tuntas ya Bu RKAT, kemarin juga baru draft RAPBU. Dan yang kedua terkait RKAT ini ke Pak Samsuri, apakah di RKAT ini ditentukan tidak kapan si rencana kerja itu akan dilaksanakan dalam 1 tahun gitu. Misalkan di bulan berapa, itu aja dulu sementara. Baik. Jadi periodenya ya Pak ya. Baik, terima kasih. Betul, periode dalam 1 tahun tuh misalkan mulai Januari program kerja. Nah, dia apakah harus ditentukan? Oh ini kita akan laksanakan bulan ini atau ini bulan berapa? Gitu, apakah harus begitu? Ya, baik, terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu mungkin? Jadi enggak satu-satu, 3 dulu barangkali. Silahkan setelah Pak A. Pak Yudi tadi bergabung ya, Pak Yudi ya? Iya Bu. Ya, mangga Pak Yudi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Konselor, Pak Samsuri, dan juga Bu Sri Harini, serta rekan-rekan sekalian. Terkait dengan
apa yang tadi disampaikan oleh Pak Samsuri, insya Allah kita sudah mencoba untuk mensinkronisasi dari mulai program berdasarkan sasaran ataupun sasaran universitas yang 5 itu, kemudian kita coba breakdown ke dalam program doktorat, terus kemudian kita coba breakdown lagi ke dalam program bidang seperti itu. Nah, secara keseluruhan saya lihat ada yang sudah sinkron, ada juga memang harus diperbaiki. Terima kasih banyak Pak Samsuri, itu merupakan sebuah pengayaan bagi kami untuk bisa mensinkronkan kembali sesuai dengan 4 komponen yang disampaikan oleh Pak Chancellor. Nah, kemudian yang kedua, sebaiknya memang saya sendiri akan membuat semacam matrik Pak Samsuri terkait dengan 5 sasaran universitas tersebut, kemudian nanti disinkronisasi dengan targetnya di tahun 2022. Nah, ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Al tadi, Pak Direktur Al, disampaikan apakah kita periodisasinya itu dimulai memang di bulan Januari sampai dengan Desember 2022, atau misalnya berdasarkan gasalan begitu ya, ganjil semester pertama, semester Agustus sampai dengan Desember, serta dari mulai Januari sampai dengan Juni misalnya seperti itu. Ini juga akan menjadi tentu saja berkaitan dengan sasaran nantinya, sehingga targetnya yang dihasilkan itu juga sesuai dengan durasi waktu atau periodisasi dari sebuah program kerja. Nah, itu nanti akan nampak sebetulnya nanti dalam konteks matrik dari mulai sasaran per universitas 5 itu, kemudian targetnya seperti apa, kemudian di program direktoratnya seperti apa, di program unit atau bukan unit bidangnya seperti apa, sehingga nanti juga ada hubungannya dengan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan pendapatan Pak Samsuri, terus terang saja di waktu lalu kami kan sudah pernah bertanya berapa sebetulnya porsi dari yang disiapkan oleh universitas untuk kegiatan kemahasiswaan. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Warek 3 itu adalah sebesar 100.000 dikalikan dengan jumlah mahasiswa. Itulah yang kami kemudian coba hitung sebagai pendapatan, walaupun sebetulnya dihubungkan dengan cost center sama saja juga sebetulnya, kalau kita dicabut itu pun cost center juga memang itulah yang kemudian disiapkan oleh universitas. Nah, maksud saya apakah itu kemudian kita masukkan atau kita delete saja untuk tidak menjadi pendapatan. Nah, sementara untuk pendapatan itu sendiri terkait dengan kita punya bidang yaitu center develop Career Development Center, salah satunya adalah ada hibah terus study. Nah, hibah terus study ini memang kecil saja, sebesar 45 juta, ditambah kemudian ada yang bagian universitas sebagai sebuah dukungan, kalau tidak salah 10% dari total, sehingga memang dukungannya itu totalnya 50 juta seperti itu. Tapi pendapatan yang dihasilkan, yang diperoleh oleh kita itu hanya 45 juta. Nah, itu mungkin apakah itu kemudian menjadi salah satu pendapatan yang memang dari luar yang kemudian kita tempatkan di pendapatan yang sebenarnya, atau kemudian tadi ditambahkan juga dengan proporsi yang sudah disebutkan 100.000 per orang. Walaupun sebetulnya saya bisa ambil kesimpulan sendiri yang 100.000 dikali jumlah mahasiswa itu lebih baik di delete saja, karena cost center-nya itu ya memang kita cost center seperti itu. Yang masuk pendapatan tuh hanya yang dari luar universitas. Mungkin 3 saja itu dulu ya, Bu Sri dan Pak Samsuri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Kalau dari jalur 2 tadi di SPI, jalur 3 di Mawa ya Pak ya, Pak Yudi ya. Barangkali dari jalur 1 ada perwakilannya. Dari Dikjar mungkin? Mangga Bapak Ibu? Atau dari jalur 1 itu? Boleh saya Bu? Ganti SB. Oh mangga Bu Arti, jalur rektorat ini. Monggo Bu Arti, monggo. Damang Bu Arti. Alhamdulillah. Silakan Ibu.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi off cam karena ya Bu Sri sudah paham. Ya, Monggo. jadi gini, Pak Samsuri. Nah, kan saya ini kan penargetan terkait akreditasi semuanya larinya ke LPM ya. Sementara di LPM itu kan sebenarnya kalau terkait administrasi dan penyeragaman dan pelaksanaan untuk mutu sudah kita lakukan, insya Allah dengan sebaik-baiknya gitu, dengan sekuat tenaga kita dengan kondisi SDM yang ada gitu Pak. Tapi kalau untuk akreditasi ini kan sebenarnya adalah kerjasama dari semua unit kerja ya. Jadi saya juga bingung gitu, ini yang mau ditaruh di unggul yang mana, yang dokternya mencukupi syarat aja cuma TNK misalkan. Mau saya majuin manajemen, tapi tinggal mikir mau jadi S2 manajemen. Apa lagi pula. Jadi lektor kepalanya aja syaratnya harus banyak gitu. Lektor kepala lektor. Jadi karena saya suka dan saya sering-sering koordinasi dari dulu juga sama direktur SDM, misalkan ya ke Pak A juga langsung pas Pak A direktur SDM langsung saya kasih Pak A ini loh kalau mau APT atau APS ini loh syarat-syaratnya. Jadi dokternya harus berapa, GB apa lektornya segala macam. Jadi itu kan hanya salah satu syarat saja. Belum syarat-syarat yang lain seperti penelitian internasional lah, apalah. Jadi ini kan butuh kerjasama dari semua pihak, Pak. Jadi saya itu hanya bisa menginformasikan ke semua pihak terkait, ke rektor, ke Bapak, ke semua unit kerja. Alhamdulillah kalau saya sih selama ini selalu berjapri ke semua pimpinan gitu, pimpinan unit kerja gitu kalau misalkan ada terkait kepentingan. Bahkan Pak Miftah juga, ini promosi masa naiknya nggak nyampe 10%, gimana mau dapat A, boro-boro A, B aja nggak bisa gitu kan. Jadi saya suka bingung gitu ya Pak. Nah jadi ini tuh kumaha tuh mau dibikin pengen baik sekali. Tapi saya juga kondisinya Pak Gugun saya paham ya Pak Gugun ya. Namanya lagi kayak gini mah ada yang masuk juga udah alhamdulillah. Jadi kan harusnya kan seleksi itu kan Bapak, aduh ya Allah kalau pengen tahu mah kalau pengen dapat nilai bagus saya harus 3 kali lipat dari jumlah. Kalau baru baik sekali itu ya. Ada kalau misalkan lebih bagus lagi kalau mau unggul misalkan nilainya kan harus lebih tinggi lagi 5 kali lipat ya kan yang daftar dibandingkan yang masuk gitu. Jadi ini amat sangat terlalu tinggi gitu ininya gitu Pak. Yang saya khawatirkan ini justru saya pertanyaan saya adalah secara keseluruhan dari rektorat sendiri apa sebenarnya program kerja yang pengen diutamakan untuk bisa meningkatkan APT ini dan siapa prodi yang diunggulkan gitu. Tapi kalau prodi diunggulkan ya jangan ditambah-tambah lagi S2-nya misalkan seperti itu. Jadi bantu saya untuk sok sekarang gimana dari pihak rektorat siapa yang mau dijadikan sebagai prodi unggul. Nanti insya Allah saya akan coba usahakan untuk bimbing, ingatkan, tapi semuanya dari DSDI, dari DKLN, dari DSIT, semua pihak ini memang harus bersinergi, harus bekerja sama. Dari DK juga prestasi akademik ya Pak Yudi sedikit sekali gitu kan. Pak Yudi baru datang saya juga nggak nyalain dia Pak ya, maaf ya Pak. Nah, ini mah saya kan kemarin tuh ngitung-ngitung gitu ya DK gitu. Dari semua masih banyak yang harus kita poles gitu Pak. Nah, apakah yakin tahun 2022 mau jadikan unggul 3 misalkan? Mungkin Bapak silakan dipertimbangkan kalau misalkan ada sok saya minta bantuannya kira-kira apa yang harus saya lakukan, apakah memang harus akreditasi internasional atau bagaimana gitu. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Cukup Bu Arti? Cukup Ibu, Terima kasih Bu Arti. Nah, baik kita batasi 3 dulu supaya nggak lupa nanti yang ditanya. Monggo Pak Sam, tadi Pak AA sama Pak Yudi ada yang sama pertanyaannya tentang periode waktu penyusunan RKAT maupun RKPB ya. Apakah tahun takwim ataukah tahun akademik gitu ya, Januari ataukah September. Kemudian ada pendapatan masuk pendapatan atau sebaiknya tidak usah, jadi hanya sebagai pengeluaran, hanya untuk memperkirakan biaya saja untuk Ditmawa yang 100.000 per mahasiswa. Nah kalau hibah
dari luar mungkin sebaiknya masuk ya yang research tadi. Nah, silahkan Pak Sam, yang berarti ini PR-nya nih 3 prodi unggul ini apa nih? Apa yang harus diambil? Monggo Pak Sam. Untuk tahun RKAD-nya itu September 2021 sampai Agustus 2022 itu rencananya ya. Ini juga tahunnya seperti itu. Tapi untuk pelaksanaannya RKAD itu tergantung disetujuinya RKAD ini oleh yayasan. Kalau nggak disetujui nggak bisa jalan, gitu aja. Jadi ketika RKAD ini selesai, kemudian dibahas di rektor, kemudian rektor menyetujui, diangkat ke yayasan, yayasan menyetujui, diminta persetujuan dari yayasan. Kalau yayasan disetujui ini jadikan panduan untuk bekerja. Tapi kalau nggak disetujui, kita targetkan Oktober bisa udah selesai. Kita targetkan September ya, pertengahan itu sudah bisa. Tapi kalau paling lambat ya Oktober lah. Oktober itu awal Oktober sudah RKAD bisa udah jalan sesuai dengan SOP yang kita. Jadi SOP penyusunan dan SOP pencairan ya RKAD ceritanya seperti itu. Kemudian yang kedua pendapatan tuh masuk Pak. Walaupun kita unit kerja penunjang ya itu kan ada komponen pendapatan dan pengeluaran. Kalau ada pendapatan masuk pendapatan, kalau pengeluaran. Cuma dalam pengeluaran yang dikeluarkan itu tidak mengurangi pendapatan yang diperoleh gitu. Misalnya jatahnya katakanlah 400 juta ya dikurangi dulu dengan pendapatan enggak, yang 400 juta misalnya ya. Itu seperti itu. Untuk berapa besarnya proporsi ya kita lihat tahun kemarin aja, tahun kemarin kurang berapa, kemudian proporsi dari total unit kerja itu berapa persen sih dari total pengeluaran oleh direktur itu katakanlah untuk Ditmawa dapat jatah 15% dari total ya itu kita ikut aja, kita pendapatan sekarang berapa 15%-nya misalnya seperti bukan pendapatan ya jatahnya dari berapa dikatakan 15% itu sebagai target. Nah, mengenai seandainya melebihi itu ya berarti ada dalam prakteknya nanti itu bisa kalau di luar anggaran bisa istilahnya apa itu? Random apa Pak? Enggak, maksudnya reimburse. Bukan maksudnya itu minta persetujuan dari pimpinan ya. Kalau pimpinan itu ya jalan, kalau enggak ya enggak. Tapi kalau yang dianggarkan itu tentu saja pasti akan dikeluarkan. Tapi yang di luar itu, di luar anggaran ya itu persetujuan yayasan atau pimpinan ya berkaitan dengan pengelola anggaran. Kemudian apa tadi Bu yang sedis? Tadi untuk pendapatan kan nggak usah dimasukkan kan Pak? Dimasukkan. Tapi tidak mengurangi jatah dia di dalam anggarannya gitu loh. Misalnya jatahnya 15% ya 15% tanpa dikurangi pendapatannya dulu gitu loh. Jadi sesuai dengan jadi setiap unit kerja itu jatahnya berapa persen itu dari total. Misalnya kemarin tuh ya, misalnya katakanlah misalnya ya 2M itu untuk direktorat, unit kerja direktorat. Nah, Ditmawa itu berapa persen dari total unit kerja direktorat dari 2M itu? Katakanlah 15%. Nah, sekarang pun tahun ini dianggarkan 15% dari total yang dianggarkan untuk direktorat gitu loh. Misalnya katakanlah tadi kan ada 40% untuk dikelola universitas. Kayak 40% dari pendapatannya kan dikelola untuk katakanlah enggak 60 ya, katakanlah 55 atau 50 untuk unit kerja penunjang ya. Nah, 50% dari unit kerja penunjang itu Ditmawanya 15% dari totalnya gitu tahun kemarin. Nah, sekarang juga sama. Nanti kalau di luar itu ada negosiasi lagi dengan Anda melakukan negosiasi dengan pimpinan, bisa nggak nambah di luar. Soalnya mereka itu unit kerja yang lain juga pengennya lebih tinggi gitu loh dari yang kalau bisa sebanyak-banyaknya. Nah, kita dari mana Bapak 15% Pak? Enggak, kan saya katakan misalnya. Kan saya tadi permisalan. Misalnya jadi
permisalan tahun kemarin katakanlah tahun kemarin itu pengeluaran yang dikeluarkan realisasinya dari unit kerja penunjang misalnya 2M misalnya ya. Ini misal jangan tahu dari mana. Kalau saya tahu dari mana saya nggak tahu. Iya, bingung tahu dari mana. Orang Misalnya. tuangnya juga nggak tahu. Ya itu kan Gimana? Enggak gini ya. Kan di dalam fakultas ya, mungkin tadi nggak ikut saya. Di dalam fakultas itu anggaran dipotong 40% dari penerimaannya. 40%-nya itu akan dialokasikan untuk kegiatan universitas. Kegiatan universitas itu salah satunya kan di unit kerja penunjang tadi, ya kan Bu? Ya. Nah, unit kerja penunjang itu katakanlah sisanya yang anggaran tadi itu sisanya berapa misalnya? Berapa Bu? 6M misalnya, 6M ember. Nah, 6M itu tahun kemarin si Ditmawa itu misalnya ya nggak usah 15 sekarang 8%. 8% dari total. 8% kali 6M itu jatahnya Ditmawa misalnya seperti itu. Jatah Ditmawa. Oh ternyata wah program kerja saya itu melebihi dari ini gitu loh misalnya. Ya silahkan negosiasi ya gitu loh. Jatahnya juga segini gimana cukup nggak cukup segini. Kalau pengennya unit kerja ya pengennya anggaran naikkan soalnya mau merekrut karyawan lagi untuk bantu dia misalnya Bu Sri katakanlah ini baru 2 saya minta 2 lagi 4 nah, itu kan tambah anggaran lagi tambah anggaran untuk unit kerja gitu loh. Nah, semua pengennya gitu loh. Saya ini kepala bidang, kepala itu harus punya anak buah, sekarang nggak punya anak buah, punya anak buah. Pak Sam, izin Pak, Mas Sam. Kalau mau misalnya gitu ya, kalau memang diperbolehkan begitu, berdasarkan isian dari SIM Ditmawa, angka yang maksimum kita mendapatkan nilai maksimum untuk pembiayaan kemahasiswaan itu di angka lebih besar dari 5% dari total operasional perguruan tinggi secara keseluruhan. Nah, kalau itu mau dijadikan sebagai basis perhitungan pendapatan yang diproporsikan ke Ditmawa salah satunya itu bisa juga. Itu hanya ini saja Pak saran. Iya. Ya. Yang tadi Bu, yang 40% tadi ya Bu, 40% itu dari SPP ya, bukan dari yang lain-lain ya. Bukan, dari SPP ya, aja. SPP aja. Jadi jangan sampai dari total. Ya. Soalnya kalau yang dimaksud pendapatannya apa Pak itu tadi Pak Yudi dari Ditmawa, itu kayaknya kalau pendapatan dari luar kan keluar lagi gitu ya, cuma numpang lewat aja kan? Iya, numpang lewat. Biasanya numpang lewat aja ya. Jadi bukan pendapatan Ditmawa, tapi dia numpang lewat aja. Jadi hibah penelitian itu masuk ke universitas itu keluar lagi nggak mampir ke jadi bagiannya dari 40% tadi unit kerja penunjang. Jadi masuk keluar lagi ya. Jadi jumlahnya antara masuk dan keluar sama. Jadi pendapatan yang dihasilkan dari Ditmawa juga saya pikir seperti itu. Kalau berkaitan dengan apa tadi CDC itu apa itu? Career Development Center Bu, Pak. Ya, maksudnya masalahnya apa, Pak? Yang itu yang tadi udah yang Treasury kita dapat hibah dari Oh iya, oke. Itu bisa ditulis Pak. Itu keluar masuk saja itu. Ya, betul. Nanti keluarnya juga segitu juga karena kita laporannya kan segitu juga. Betul. Bahkan harus lebih ya, Pak ya, karena ada pendamping. Ya. Kemudian untuk akreditasi itu bukan targetnya LPM. LPM itu hanya fasilitasi. Jadi yang mempunyai target dari B menjadi sangat baik, bisa sangat baik itu targetnya prodi. Jadi LPM itu juga ada memfasilitasi gitu. Pokoknya ketika dibutuhkan oleh prodi untuk berkaitan untuk pembimbingan, pendampingan itu LPM ada gitu. SOP-nya ada, ininya ada. Dan upaya untuk memfasilitasi prodi akreditasi itu adalah LPM. Jadi ketika LPM sudah menyusun kurang, kemudian dievaluasi oleh
LPM, kemudian LPM merekomendasikan, kemudian perbaikan, kemudian laporan ke rektor, itu kan seperti itu. Jadi nggak ada target LPM dari B menjadi A berapa persen, itu nggak ada. Yang menjadi target, yang punya target itu adalah prodi. Jadi kalau untuk siapa aja yang menjadi yang harus A, ya semua diajukan, semua prodi harus berupaya sebisa mungkin harus meningkatkan peringkatnya, semua prodi, nggak ada. Jadi kalau hanya prodi-prodi tertentu itu nggak fair, ya nggak ada. Semua harus berpacu untuk mendapatkan peringkat A gitu. Nah, mengenai hasil, kita berupaya misalnya ada poin tertentu yang rendah, kita cari poin yang lebih banyak, yang lain yang lebih tinggi gitu loh. Jadi kalau ada poin misalnya kepangkatan atau pendidikan yang kurang, ya kita cari poin lain. Jadi kita itu jangan menyerah dulu sebelum bertanding gitu. Kalau sudah begitu waktunya reakreditasi, ya gimana semaksimal mungkin dia ketika reakreditasi itu mendapat peringkatnya naik gitu. Paling enggak minimal angka akreditasinya itu meningkat gitu. Harapan saya gitu. Jadi nggak ada siapa yang harus diunggulkan, semua diunggulkan, semua prodi diunggulkan untuk meningkatkan. Nah, nanti masalah siapa yang berhasil, yaitu masalah itu bukan masalah, ya kita nggak usah bicara mengenai hasil, kita proses aja, proses dari LPM itu proses supaya akreditasi naik gitu aja. Nah itu kadang-kadang tergantung reviewer juga, reviewernya baik ya kita bisa naik, kalau reviewernya walaupun kita bagus, reviewernya nggak cocok, kadang-kadang nilainya juga nggak sesuai. Mungkin itu aja Bu, ada tambahan silakan. Ya baik, terima kasih Pak Samsuri. Mungkin untuk menambahkan tadi, karena mungkin Bu Arti juga bingung mengarahkan prodi mana yang akan ditargetkan unggul, yang Pak Sam menyampaikan pada intinya semuanya harus berusaha ke arah unggul. Barangkali dari laporan evaluasi kinerja dengan prodi-prodi yang ada itu, apa kekurangannya, mungkin nanti di program kerja prodi untuk bisa mendukung pencapaian sasaran strategis yang salah satunya yaitu peningkatan akreditasi perguruan tinggi. Barangkali itu tambahan dari saya. Baik, selanjutnya Bapak masih ada yang bertanya, yaitu Bu Kinu, silahkan Bu Dir di RPM. Ya, terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga tadi tentang statement Bu Sri. Jadi kalau ada kita dapat hibah, ternyata juga di mana di fakultas juga dimasukkan sebagai masukan dari dia gitu ya, masukan dari fakultas. Nah itu juga saya sih tidak berpikir, ya saya pikir apa yang saya terima ya saya laporkan saja gitu ya. Nah itu sebaiknya seperti apa? Apakah yang kitanya yang dihapus atau gimana? Kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan lain itu memang sama dengan mungkin kayak Dikjer, kayak kemahasiswaan ya, ketika dapat hibah itu uang lewat saja ya, karena memang pada prinsipnya itu juga harus dikeluarkan kembali seharga seperti itu. Jadi nggak bisa juga kita misalkan ada kutipan sekian sekian itu masuk laporan juga tidak. Makanya kemarin saya menulisnya juga sumbernya ya dari universitas seperti itu. Jadi mohon koreksinya apakah itu sudah benar atau enggak. Demikian mungkin Bu Sri. Terima kasih Bu Kinu, ada dua pertanyaannya tadi ya. Baik, ada lagi setelah Ibu Kinu, Putih di RPM? Saya Bu. Mangga Pak Marika, Pak Bos. Hanya ini aja Bu, mendengar pembicaraan Pak Yudi tadi kan, pendapatan dari luar, ya masuk kemana, laporan kemana Bu ya? Kan kalau di universitas itu keuangan itu kan, kalau kita di PDDikti itu akan ada per mahasiswa itu berapa puluh juta ya Bu ya.
dengan pendapatan kita, kan tujuan keuangan kita kan ke sana, Bu. Ya. Kenapa kita kemarin itu dapat nilai 4 ya, karena semua pendapatan yang ada di luar universitas kita masukkan dulu ke Bakwa. Nanti dikeluarkan lagi ya, termasuk Bu Ginung pernah saya minta laporannya. Walaupun tapi kan dalam hal ini kan keuangan itu kan harus kita dengan syarat tanda tangan satu, terus ada Pak Kanselor ya Bu ya. Iya. Ya tanda tangan cek. Nah itu saya harapkan ya kita di sini untuk meningkatkan keuangan kita di PD Dikti. Kalaupun membuat rekening itu harus izin ke yayasan, salah satunya ke Pak Kanselor. Kok nggak ada yang uang satupun yang kita tahan-tahan, tanya aja Bu Dir, Bu Ginung, yang lain-lain nggak ada kok. Cuma perak pun nggak ada Bu. Itu aja, karena kejadian kemarin saya kaget juga waktu pada dikejar. Kan gitu, padahal uangnya udah masuk, tapi mengajukan dana talangan ya. Karena nggak miskomunikasi sebenarnya itu Bu. Ya kedepannya ya semoga kita di lembaga Askabir kalau ada kayak ada bantuan ya kita masukkan rekening universitas dulu kalau bisa gitu. Nggak apa-apa kalau izin Pak Kanselor aja Bu. Itu aja masukkan aja Bu supaya keuangan kita tuh tiap tahun meningkat walaupun di SPP-nya tidak meningkat gitu Bu. Terima kasih Bu. Itu aja saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi selain Pak Warija, kalau tadi terkait keuangannya gitu ya, administrasi keuangannya. Ada satu lagi di sesi kedua, Bapak Ibu silakan. Oh berapa Bang? Kalau nggak ada, kalau nggak ada langsung Pak Sam. Tadi pertanyaan dari Bu Gino tentang pendapatan hibah. Boleh dimasukkan sebagai pendapatan di RPM atau sebaiknya di fakultas. Jadi hibah penelitian itu menjadi targetnya Prodi. Prodi itu memulai target hibah penelitian berapa itu menjadi target. Di RPM di Unit Kerja nggak ada target berapa dari universitas ya. Memandang Unit Kerja itu penunjang itu hanya fasilitasi aja. Jadi keberhasilan penelitian di Prodi itu keberhasilannya di RPM gitu loh. Keberhasilan pengabdian di Prodi, keberhasilan. Selama ini penelitian kita masuk kinerja penelitian utama ya, itu merupakan prestasinya di RPM walaupun yang hibah penelitian itu dosen-dosennya Prodi gitu loh. Jadi intinya nggak ada target dari Unit Kerja untuk mencapai berapa sih jumlah penelitian, berapa jumlah hibah gitu. Kalau ada itu hanya tambahan dari Unit Kerja masing-masing aja gitu. Saya punya target misalnya penelitiannya tahun depan sebanyak ini, itu target tambahan aja. Kalau target utama nggak ada. Target utama hanya ada tidaknya RKT, ada tidaknya SOP, ada tidaknya laporan, ada tidaknya monitoring, itu aja. Jadi sifatnya hanya fasilitasi. Oke, baik Pak Sam, di RPM kan sudah membuat anggaran pendapatan untuk hibah. Barangkali ini sebaiknya yang disampaikan ke fakultas ya Pak ya? Iya, disampaikan informasinya untuk fakultas misalnya fakultas prodi apa itu berapa, sampaikan ke fakultas untuk mencatat di RAPB. RAPB-nya. Terima kasih Ibu Gino. Ya, sama-sama. Ya. Bu, maaf satu lagi Bu. Tadi belum dijawab. Oke, tapi saran lupa saya satu lagi baru ingat saya di jalan Bu. Mangga. Ini buat Pak Samsuri nih Bu. Apa? Ada, Pak. Saya lihat tadi sekali pintas presentasi Pak Samsuri tadi. Ada pengeluaran Bakwa 7M ya Pak. Halo Pak. Ya. Ya, karena selama ini kan semua unit kan tidak mengakui pengeluaran itu, jadi kita akuin di Bakwa seperti angsuran bank Bu, mobil. Nah kalau udah unit masing-masing ya tinggal ini aja sama Pak Samsuri nanti itu aja jadi itu Pak Sam. Baik, terima kasih. Salah satunya angsuran sehingga besar gitu ya Pak Warija ya. Betul Bu, ya Bu. Untuk yang angsuran gedung mah tadi 2 fakultas
Pas tadi pagi udah dibahas ya Pak Sam ya untuk yang Nggak apa-apa. Selama ini kan Udah. belum ada yang mengerti, Bu ya. Iya. Selama ini masih Pak Kuat yang ngangsur kan gitu. Iya. Oke, Bu. Mangga Bapak. Mangga Pak Sam perlu dijawab atau Yang berkaitan dengan rekening itu ya? Apa, Bu? Ya. Jadi universitas atau apalah istilahnya ya. Ya tadi sudah ada udah ada pernyataan dari perwakilan yayasan ya, universitas ya, bahwa kita itu nggak ngutak-atik pendapatan hibah dari luar, cuma dalam pembukuan gitu ya, pencatatan gitu ya, biar kita nanti ada temuan katakanlah seolah-olah untuk dikorupsi gitu ya, padahal kan enggak gitu loh. Nah, supaya untuk menghindari fitnah kayak gitu itu mendingan didaftarkan lah gitu. Ini nomor rekening saya, atau saya membuka rekening atas nama Mida gitu loh lewat ini. Jadi kalau sebetulnya itu keuangan itu sebaiknya itu satu pintu gitu loh. Jadi tapi kalau selama ini sudah dijalankan nggak ada masalah ya silakan. Tapi kalau kita, jadi ininya gini ya, kalau kita ada masalah gitu, untuk menghindari masalah berikutnya, mendingan diatasi gitu. Masalahnya apa sih kemarin? Oh berarti rekeningnya rekening sendiri. Mulai sekarang setiap unit kerja ketika dapat hibah harus didaftarkan rekeningnya ke universitas, atau ada pemberitahuan, ada pembukaan rekening universitas. Mungkin gitu aja, Bu. Oke, terima kasih. Cukup ya Pak Warijal ya, intinya komunikasi ya. Tapi kalau Pak Warijal tadi arti pentingnya di administrasinya Pak. Untuk saya bisa nyelor dikit? Ya, Bapak. Ya, bisa nyelor dikit nggak? Kalau orang Jawa nyelor gitu ya. Monggo Bapak, monggo silakan. Gini, makanya saya memasarkan selalu yang disebut dengan WM Formasi Manajemen. Ya. WM Formasi Manajemen itu bisa dilakukan atas bawah, bisa dilakukan samping-samping. Jadi bisa horizontal, bisa vertikal. Kalau vertikal berarti atas dan bawah. Ya, berapa program kerja yang dimulai, kerja yang mau dimulai atasan, tumpahkan ke bawah. Bagaimana cara melaksanakan, berapa keluar biayanya, bawah bikin usul ke pimpinan. Ini loh Pak, maunya Bapak kemarin, anggarannya segini, masuk nggak Pak? Kan? Baru nanti sama pimpinan diolah lagi, ya hitungannya bisa depresiasi, bisa inflasi, bisa apa. Oh, ternyata dari angka yang Anda sampaikan, saya sampaikan kan nanti ke pimpinan universitas sekian, ketemu. Tapi bisa juga informasi itu kiri kanan, horizontal. Tadi levelnya eselon 2 di universitas kita itu direktorat dengan dekan satu level. Tetapi direktorat mengerjakan perintah wakil rektor. Bisa ketemu nantinya wakil rektor memerintahkan kepada dekan khusus misalnya bidang akademik, sama dekan dibicarakan dengan direktorat yang ada di bawah WR1 gitu. Itu yang sebenarnya informasi. Jadi apa yang dimauin oleh tetangga sebelah, misalnya Pak Sam tadi kan berkata prodi agribisnis pada posisi ini baru sampai ke 323. Nah, supaya sampai 361, maka komponen-komponen yang harus dikembangkan adalah ini. Kami mencari 2 profesor supaya dapat inputnya naik. Untuk itu tidak bisa kita dapat dari langit, kita harus hire. Ya, udah macam Barcelona kita kan. Satu profesor berapa harganya masuk ke Unida? Misalnya 50 juta. Mintain 2 profesor 100 juta. Untuk hire profesor, peningkatan input, masuk ya. Kita perlukan sekian. Lapor ke DSDI. DSDI kita punya permintaan profesor ini. Ya kan, kami mau bikin anggaran ini. Masuklah anggaran itu ke DSDI. Anggaran rekrutmen karyawan, guru besar, gitu ya. Kemudian apa lagi targetnya agroteknologi, agrobisnis? Kami ingin pencapaian visi Entrepreneurial University lebih cepat. Oleh karena itu,
kredensial mahasiswa yang dipakai oleh ini harus ke arahnya ke pengembangan bisnis agro sebagai kita daerahnya daerah ini, kan? Maka program studi agronomis minta kepada DRPM, tolong dong bantu kami riset ini, atau ini riset kami, tolong bantu ini. Ke DRPM kami perlu orang ini. Kalau di kemahasiswaan kami perlu ini. Nah, sehingga kurang, masih ada lagi, ada urusan training segala macam. Nah, itu mungkin fakultas yang bikin. Bisa jadi itu urusan trainingnya dianggarkan juga oleh riset, ya kan, riset itu tinggal koordinasi. Nggak bisa kalau nggak pakai koordinasi, jalan sendiri. Maka saya akan bilang tadi 4 poinnya integrasi. Integrasi itu ya semua untuk semua, dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi nggak apa-apa sepanjang itu. Kan kita punya, maaf, kalau levelnya direktur, kepala lembaga, kalem dek, kan, kalem dan dek itu diposisikan ke dekan, kan masuk komunikasinya. Nah, cuman dekan itu harus ke prodi. Tadi saya sampaikan di fakultas, terstruktur. Anda harus ke bawah, nggak bisa ngayal sendiri. Tanya dong di bawah, ini maunya apa? Lo maunya apa? Kata Pak Miftah, saya mau jadi doktor tahun 2022, tapi saya perlu bantuan dari universitas, misalnya separuh uang kuliah itu. Walaupun sudah dikasih, tapi saya masih perlu lagi tambahan bonus. Nah, itu karena kebutuhan kepada Pak Miftah begitu tinggi, maka diajukan peningkatan penambahan atau ekstra biaya untuk pendukung Pak Miftah seperti itu. Tapi saya langsung 2022 langsung mau jadi guru besar. Saya mau melakukan penelitian ini, jurnal ini. Saya uangnya nggak cukup, jadi minta tolong untuk Q1 saya minta bantuan 5 juta, untuk Q2 saya minta bantuan 4 juta, Q3 minta 3 juta, atau Sinta 1 minta 1,5 juta. Nah, Pak Miftah berapa mau ngasih jurnal sekian. Nah, itu siapa yang kerjakan? Bareng-barenglah dengan DRPM, karena DRPM yang mencari, kan ini jurnal yang ada ini. Tapi semua program kerja yang dibuat itu, yang eksekusi program studi, itulah yang nggak punya kita selama ini. Kenapa? Karena nggak jalan prodi itu, makanya kerja unit-unit support, seperti direktorat Bapak Ibu seperti sekarang ini. Pada dasarnya, itu semuanya tinggal macam lalu dia dapat program sekian. Ya kan fakultas hukum yang jalan, FKIP yang jalan, yang jalan. Cuman kalau sudah berbenturan antara 2 universitas, maka yang ambil alih adalah misalnya universitas, 2 fakultas, berbenturan 2 prodi yang ambil dekan, berbenturan 2 universitas yang ambil rektor, berbenturan universitas yang berhubungan dengan penelitian, 2 fakultas yang berhubungan 2 prodi dengan penelitian, 2 fakultas yang dengan penelitian, maka yang ambil rektor mendugaskan WR1 dan DRPM gitu. Jadi ya memang agak susah karena kita tuh ada 2 sisi. Satu sisi support yang memang harus jalan bersamaan, satu sisi struktural yang harus jalan di fakultas yang harus jalan juga. Nah, itulah yang kita sebut dengan informasi. Direktorat yang ada di fakultas, yang ada di universitas masuk kepada kebutuhan dasar yang dibikin oleh universitas fakultas. Nah, kalau fakultas nggak jalan, nggak bikin gitu, apalagi nggak nulur ke program ngomongnya tinggal dirapin aja, besoknya nggak nyampe ke prodinya. Nah, itu yang bikin susah Unida selama ini. Walhasil mulailah direktorat yang jalan sendiri-sendiri terbalik. Mestinya mereka diundang untuk memfasilitasi dan mensupport ini, tapi sekarang kebalik, dia yang mengundang. Gitu, ya kan? Seharusnya orang datang rame-rame ke Buginung udah menjelang penutupan hibah. Saya dekan bilang sama Kak Prodi, kau punya 6 dosen, kau belum ada nih proposalnya. Dari mana? Saya tahu dari Buginung. Sana ke Buginung sana. Bukan Buginung undang, diundang ya. Kita buka 24 jam sekarang ya. Coaching ini ya. Mestinya dari fakultas yang minta. Bikin coaching ini dong, kita mau bikin ini. Nah, karena prodinya nggak jalan, mohon maaf ya, jangan tersinggung. Karena prodi nggak jalan, maka direktorat yang jalan. Sama seperti kata image-nya kita pasang kepada Bu Arti tadi. Seolah-olah Bu Arti yang berkepentingan agar prodinya naik. Terbalik. Mestinya fakultas yang berkepentingan, prodi yang berkepentingan, dia undang Bu Arti. Bu Arti, tolong dong bantu di sini. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh kita.
Makanya kata Pak Sam, kita mesti jalan common sense. Sempatlah unsur pimpinan tidak kuat, maka kita berserak. Itu pula kata-kata saya tadi dengan terorganisir. Ya, well organized. Pernah kata-kata itu kan? Well organized, terorganisasi dengan baik, gitu kan? Ya, terintegrasi, semuanya terlibat untuk semua. Kemudian terstruktur, atasan ngerti apa yang di bawah dikerjakan bawahan. Kemudian terukur, tahu arahnya kemana, dimemerlukan apa. Terakhir, Bu Sri, mengenai uang, yang juga selalu jadi masalah. Ya. Saya katakan, kita pernah rapat dengan para dekan, dengan para direktorat ya, tentang uang. Yayasan hanya pegang 2 uang SPP dan uang SPS. Sedangkan uang pendaftaran kita kembalikan ke panitia pendaftaran mahasiswa ya. Nah, kami nggak selera dengan uang-uang yang ada itu, nggak selera. Kami cukup bonafit, nggak terlalu kita lirik gitu. Walaupun kadang-kadang sambar Bu Ginong 700.000 pas 1,5 juta, nggak kelirik itu, maaf lah yang tersinggung ya, nggak, apalagi saya. Ya. Tapi secara administratif kita punya central accounting, sehingga semua uang yang masuk harus melewati rekening yang dikelola oleh masing-masing unit yang diizinkan oleh yayasan, di mana yayasan masuk di situ. Ada 3 kepentingannya. Saya ikut Pak Bambang nih. Kepentingan pertama, kalau kurang uang kami bantu. Bu Ginung sering banget itu, Pak kurang Pak, bantu dulu dong, walaupun sifatnya pinjaman. Itu kena, contoh Bu Ginung deh, gak apa-apa. Tadi saya puji-puji Bu Ginung ya, habisnya Bu Ginung yang terbang aja. Apa-apa nanya, kemudian nggak ada uang, ya kita bayar, kita kasih. Nih, pinjam dulu nih. Kan yayasan Anda kan bonafit banget ya kan. Ya nggak? Bahkan itu, kalau jangan sendiri, kalau jadi benturan gimana? Mau kemana? Yang kedua, supaya jangan ada penyimpangan. Hari ini saya dapat laporan dari Pak Wali Jalan. Uang keluar, tapi nggak ada pertanggungjawabannya. Ya, nggak ada pertanggungjawabannya. Ini kampus bertauhid loh. Surat uang keluar, voucher keluar, pimpinan 1 pun nggak teken. OR2 nggak teken, rektor nggak teken, tapi honornya besar. Saya lihat tuh honornya Pak Rektor 7,2 juta. Tapi nggak ikut neken. Pak Iwan 8,3. Tapi nggak ikut neken. Ditujukan surat kepada saya udah catat nih. Surat ini harus diketahui WR1, disampaikan ke rektor sebagai laporan, baru ke saya. Itu namanya apa tuh? Terstruktur kan? Jangan lompat-lompat sendiri. Supaya rektornya, atasan Anda tahu. Nah, tapi bukan itu maksud saya. Kenapa? Jangan takut. Kami cuma mengontrol, Anda jangan menyimpang. Kalau menyimpang nanti kita nggak enak. Yang salah tuh universitas, yang salah tuh yayasan, salah menggunakan uang, yang salah kita. Bukan direktorat Anda gitu loh. Yang ketiga ini sama Pak Hasan kita bicarakan. Kenapa kita perlu masukkan dana ini? Kita mau mengukur rasio biaya mahasiswa. Kalau nggak silap saya, biaya mahasiswa 1 mahasiswa 18 juta ya Pak Sam. Ya, minimal 18 juta. Minimal kan 18 juta. Kalau kita masuk dari SPP, SPS saja, nggak cukup. Dan nilai, Anda tahu nggak? Ya, saya buka rahasia sekarang. Nilai dari Dikti tentang kita punya manajemen keuangan, itu nilainya 4. Sempurna. Sampai-sampai Unpad tanya, pakai apa ngaturnya itu? Maka saya suruh Pak Rizal dokter, dikasih Pak bikin dokter ini. Gimana ngatur keseimbang, balance budget policy dalam pengelolaan keuangan. Ada 1 hal yang tidak dimiliki orang lain. Berapapun diperlukan universitas, yayasan siap. Berapa lah? Mau berapa sih? Saya udah melewati masa paling sulit Unida gitu. Siap. Iya kan? 7 rumah saya korban tuh Unida. Tanah kapling berapa tuh? 3 tanah kapling. Deposito berapa? Mobil berapa? Saya siap gitu. Jadi kalau ada orang ngukur, dapat uang 150 juta, ngukur gitu loh. Nanti yayasan seolah-olah mengambil ini, itu keliru.
Tetapi kita kompilasi dana itu semua, dana riset. Tadi saya bilang mau di dana hibah-hibah katakanlah kita dapat 2 miliar setengah. Sekarang mungkin lebih ya. Tahun ini bisa 5 miliar dana hibah pembelajaran MBKM segala macam ya. Dan dari Pak Miftah tadi Pak Miftah baru lapor nih ada potensi 100,5 miliar termasuk dari PMB. Apa tuh? KIP tambah lagi 370.000 dari mana? Itu dari KIP. Ya itu kan dari SPP. Itu nggak bisa keluar, itu harus masuk dalam universitas. Ya. Kemudian dana Bu Ginung paling nggak dapat 4,5 miliar ke 7 miliar. Ya kan? Tambah lagi kerjasama Bu Ginung bisa 1 miliar. Nah itu semuanya saya tetel, termasuk sumbangan mahasiswa. Semua dimasukkan ke pembukuan universitas. Kalau pembukuan fakultas mesti dibukukan. Kalau misalnya dana ujian skripsi, ujian kita nggak ambil tuh, kita nggak lihat, silakan atur sendiri. Tapi semuanya dana harus terintegrasi di keuangan yayasan supaya kita ketahuan nanti kita punya rasio berapa. Targetnya 18 juta, kita universitas swasta berbasis wakaf ini paling nggak ambil sampai 89 juta. Tapi saya pikir posisi kita sekarang sudah sangat baik. Jadi jangan ada kekhawatiran, takut seolah-olah apa itu. Maaf, saya di parkiran MBH nih. Ketahuan nih di rumah. Jadi Bapak Ibu sekalian ingat ya, dana itu dibukukan terintegrasi oleh sentral auditor kita. Oleh karena itu masuk semua ke yayasan melalui Bakwa. Itu harus kudu. Supaya nanti kami pada waktu ditanya oleh asesor, berapa persen pengelolaan mahasiswa? Atma Jaya itu 25 juta. BINUS itu 30 juta. Makin tinggi rasionya, makin bagus. Dan itu berpengaruh kepada nilai proses. Ya, sekarang saya buka deh, Bapak. Jadi jangan khawatir seolah kayak mau ngintai itu. Enggak lah. Kecil banget ngintai uang itu. Lagi pula kan kami tahu honor-honor para dosen itu. Ya, jadi itulah yang saya harapkan pemahaman kita untuk yang ini uang tadi ya. Uang masukkan semua ke rekening di bawah kontrol yayasan. Tapi pengeluarannya tadi Laudi nanya, pas ketemu di Laudi di masjid. Terus ngeluarinnya gimana Pak? Harus izin yayasan. Anda cuma memberitahukan, Pak menggunakan uang ini, lampirkan. Ini sekarang nih, saya baru aja baca, belum kurang 5 menit, pas 10 menit yang lalu, uang keluar, mintanya sama saya, tapi waktu ceknya nggak ada. Saya nggak naikkan ceknya. Mana ceknya? Saya bilang, terus cari Pak Warijal. Apa betul saya ikut naikkan apa enggak? Kalau enggak, terjadi perubahan spesimen. Kejahatan. Dan maaf, bukan sombong, saya ini bengkirnya kelasnya kelas kakap tuh, ya kan? Saya the man of the years di satu perbankan. Jadi saya paham kalau terjadi sesuatu ini ada sesuatu nih, ya kan? Tidak ada asap kalau tidak ada api. Oleh karena itu mari kita transparan mengelola itu. Ingat nggak Bu Ri? Pertama kali saya masuk Unida, saya ikut program BTP, bersih, transparan dan profesional. Ingat nggak? Nah itu harus kita lakukan sini. Don't worry, tidak ada orang kekurangan uang. Malah orang akan mendapatkan tambahan uang. Don't worry ya. Yayasan Anda bonafide kuat ya. Jadi nggak ada urusan kami direktorat dapat uang berapa, kami mengincar berapa. Ya, cuman kalau dosen dapat hibah, bayarlah ke Bu Ginung sebagian kan itu kan. Ya, saya nggak tahu berapa, 5% Bu Ginung, 2,5 5%. Untuk uang kas DRPM. Jadi kalau apa-apa ada pelatihan, ada segala macam, ada ke DRPM nggak minta ke universitas. Bigjar juga boleh begitu kata Ibu. Begitu kan Bu? J. Mari kita senang-senang aja ya, santai-santai aja. Demikian dari kami, dari MBH, Universitas Juanda, Martin Rustami, dan Siti Pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas nasihat yang sangat berharga ini. Baik Bapak Ibu, kalau masih ada silakan dari unit kerja yang lain, dari jalur 1, jalur 2, jalur 3 maupun dari jalur di bawah rektor langsung. Silakan Bapak Ibu.
Mungkin saya nambah dikit ya. Mangga Pak Stam. Jadi ini saya menanggapi Pak Yudi tadi kok jadi pikiran saya terus. Silahkan Pak Yudi, program-program kerja yang menurut Pak Yudi seperti apa. Nanti kita akan rekonsiliasi keuangan ya, kita pertemukan penerimaan fakultas surplusnya dengan kebutuhan dari direktorat ya. Kalau masih cukup ya silahkan aja dianggarkan gitu. Tapi kalau nggak cukup ya kita kurangi sesuai dengan kemampuan anggaran yang kita miliki. Mungkin itu aja supaya menjawab kok seolah mau program kerja ini butuh uang kok nggak boleh gitu. Ya. Yang penting diajukan saja, nanti hasilnya melihat rekap anggaran universitas ya Pak Sam ya. Mudah-mudahan ada. Baik Pak, ini ada Pak Laude. Enggak, Pak Laude mau. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bisa bergabung. Iya. Iya, mangga Ibu. Langsung aja, tidak ada pertanyaan ya. Baik Bapak Ibu, jadi intinya dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak DPU, Pak Samsuri tadi ya, kemudian arahan dari Pak Chancellor atas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir di sini, bahwa pertama untuk RAKT, untuk direktorat memang perlu penyesuaian dan atau keserasian ya, sesuai dengan format yang sudah disiapkan sejak awal pada saat kita sosialisasi, supaya pada saat digabungkan itu tidak lebih cantik ya, kalau digabungkan itu lebih mudah karena formatnya sama. Jadi Bapak Ibu yang sudah menyusun tapi belum sesuai dengan format, silahkan disesuaikan. Tadi sudah dijelaskan sekali lagi oleh Pak DPU bahwa harus mengacu kepada 5 sasaran strategi dengan program-program kerjanya dengan indikator-indikator utamanya. Di mana indikator utama untuk direktorat itu atau unit penunjang itu ada 8 dan juga boleh ditambahkan dengan indikator penunjangnya. Nah, kemudian tambahannya tadi, mudah-mudahan kita bisa amanah menjalankan semua tugas kita, terutama sebagai unit penunjang, menjalankan fungsi untuk menunjang keberhasilan dari program studi maupun fakultas serta pasca yang ada di Universitas Juanda dengan profesional, dengan transparan, dan dengan BTP bersih, transparan, dan profesional ya. Dengan 4 pilar tadi ya, 4T, yaitu terstruktur, terorganisir, terukur, dan terintegrasi. Baik Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa saya tarik benang merahnya ya. Tapi jika masih ada saran, pertanyaan dari Bapak Ibu, silahkan, terutama yang baru bergabung. Tadi saya lihat beberapa orang yang baru saya admit, baru bergabung. Silahkan Pak. Monggo Pak. Pak Amri, ada pertanyaan atau cukup? Cukup sih Bu, tadi sebelumnya diwakili oleh Ibu Yupi gitu ya. Karena di jam yang sama juga harus bertemu dengan Bu R1 dari Bu PLT tadi Bu. Mohon maaf, kebetulan jam yang sama, jam 1 gitu. Jadi baru sempat bisa bergabung. Nah, tapi diwakili oleh Bu Yupi untuk penyusunan RKT, dan insya Allah masukan-masukannya juga tadi sudah dikirimkan ke saya dari Bu Yupi, dan insya Allah kita akan perbaiki sesuai dengan template yang diberikan sebelumnya oleh LPPI. Ya. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Amril. Satu mungkin Pak Amril, kalau saya lihat di pendapatan itu kan ada 1,9 M kalau nggak salah ya. Itu mungkin di RKT kan nanti kelihatan itu program hibahnya apa saja. Kalau itu memang sudah ditulis sebagai pendapatan atau indikator dari kinerja dari atau program kerja fakultas, supaya tidak double di di Dikjar juga mencatat, di fakultas juga mencatat. Seperti yang dilakukan oleh DRPM tadi Pak. DRPM akan menginformasikan kepada fakultas dan program studi supaya tidak terjadi pencatatan yang rangkap ya, fakultas maupun di direktorat. Terima kasih Pak Amril. Sama-sama Bu. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lebih lanjut, apakah
Bapak Kanselar atau Ibu sebagai PLT Rektor mau memberikan arahan penutup? Ya. Arahan penutup. Atau mangga Ibu? Hatur nuhun Bu Sri. Mangga. Jadi memang pada dasarnya aturan itu sudah sedemikian jelas, tapi memang diperlukan sebuah ketelitian, kecerdasan supaya apa yang kita rencanakan itu tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Kanselor Bu Sri tadi sudah mengulang-ulangnya, supaya tidak menjadi tumpang tindih, terpadu, terintegrasi satu sama lain gitu. Banyak hal yang belakangan ini juga memang terjadi di sekitar kita. Sesuatu itu bukan tidak baik. Itu niatnya baik, dilaksanakan juga bersih, tetapi memang karena tidak ada koordinasi dan terputusnya komunikasi, sehingga yang baik tadi menjadi tidak baik begitu. Nah, mudah-mudahan setelah kita melakukan sosialisasi RKAT, kemudian kita juga semua berupaya semaksimal mungkin menyusun anggaran sesuai dengan ketentuan. Nanti tentunya ada seperti yang sudah disampaikan Bu Sri bahwa kita akan lapor ke Pak Rektor. Nah, Pak Rektor secara pimpinan yang lebih atas bisa melihat secara keseluruhan sehingga programnya menjadi terintegrasi. Ini akan lebih memudahkan kita dalam segala hal. Artinya tugas-tugas yang kita lakukan secara hukum itu aman, kemudian efisiensi biaya dan waktu juga bisa kita capai. Ujungnya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas dan kemajuan untuk universitas. Hatur nuhun kepada Bu Sri yang sudah memfasilitasi acara hari ini, juga kepada semua yang hadir. Allahu yaqulu haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, terima kasih juga Bapak Kanselar yang dari pagi sudah mendampingi kita. Terima kasih kepada Pak Samsuri, terima kasih kepada Bapak Sekretaris Umum yang sudah hadir tadi kalau tidak salah, dan terima kasih terutama kepada Pak Samsuri yang tidak bosan-bosannya mendampingi LPPI dalam penyusunan RKAT dari awal sampai nanti ya, sampai tuntas tugas kami Pak Samsuri. Dan juga lebih spesial lagi kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya berkenan hadir. Tetap semangat, tetap semangat, 3 kali saya sebutkan. Karena selalu memperbaiki ya Bu ya, memperbaiki RAB maupun RKAT untuk menjadi jauh lebih baik lagi sesuai dengan yang diharapkan untuk kita semua. Terima kasih, barangkali itu dari saya. Untuk mengakhiri, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan juga doa kafaratul majlis untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu atas kehadirannya dan juga atas arahan dan serta masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.